Pemirsa Sino Siang, kita awali dengan informasi terkait dengan banjir melanda pemukiman di Kabupaten Semarang, di mana hujan yang lebat membuat tanggul Sungai Kelegung jebol. Monggo Pak Tentara, Pak Polisi, monggo bantuane iki penting wargane Pak, monggo tolong dikondisikan parah. Banjir mengalir deras menerjang puluhan rumah di Dusun Ngendo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Banjir diakibatkan jebolnya tanggul Sungai Kelegung, tampak hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Baju Biru sejak siang. Curah hujan yang tinggi membuat tanggul tidak kuat menahan debit air. Laporan sementara 2 orang mengalami luka-luka akibat banjir ini. Selain itu, akses jalan warga terputus dan puluhan rumah mengalami kerusakan dan terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Tugas gabungan melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Derasnya aliran air membuat petugas harus mengevakuasi warga menggunakan tali. Tanggul di Dusun Ngendo, Desa Ngerapah itu jebol. Kondisinya memang mengarah ke pemukiman masyarakat, kemudian kami kerahkan personil untuk meluncur ke sana untuk penanganan, termasuk kami koordinasikan ke samping dengan Pak Polres, dengan Pak Dandim, kami laporkan ke Pak Bupati. Saat ini kita bersama-sama penanganan di sana. Kondisi update saya belum terima laporan, tapi yang jelas saat awal ini adalah untuk evakuasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu aman terlebih dahulu. Warga untuk sementara mengungsi ke rumah warga lain yang mempunyai rumah 2 lantai karena air masuk ke dalam rumah. Evakuasi warga masih terus dilakukan, sementara penurunan bantuan sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk membantu warga terdampak. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Guru pengaji Rumah di Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cilelel, Lebak, Banten mengalami rusak parah akibat tanah bergerak. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Rabu sore hingga malam mengakibatkan Jalan Pajarsari, Tembalang terendam banjir setinggi sekitar 1,5 meter. Akibatnya sejumlah kendaraan harus dituntun untuk menerjang banjir. Banjir juga menggenangi perumahan klaster Dahlia di Kelurahan Metese yang diakibatkan jebolnya tanggul sungai yang tak kuat menahan besarnya debit air. Akibatnya, sekitar 152 warga harus mengungsi dan tak sempat menyelamatkan barang mereka yang terendam banjir. Kan karena tanggulnya jebol, jadi kan airnya meluap ke sini. Tadi hujan dari Kalau hujan kan tadi dari jam 5 ya. Terus ini warga pada kemana saja Bu yang terdampak Bu? Banjir yang merendam jalan dan permukiman ini diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hari hingga malam hari. Banjir juga diperparah jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter, sehingga luapan air dari sungai langsung melimpah ke permukiman. Ya, perlu waktu ya. Di samping perlu waktu, kita juga akan upaya untuk penyedotan kondisi air yang masih menggenangi perumahan di Dahlia ini. Nanti kita buang ke Kali Tinggi. Hingga kini berbagai upaya untuk membuat banjir surut masih dilakukan. BPBD juga akan mendirikan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Itulah tadi yang mana banjir telah mengepung wilayah kota Semarang, Jawa Tengah. Ke informasi selanjutnya pemirsa, 9 rumah di Desa Prabu Ngatungan, Kecamatan Cilelel, Lebak, Banten mengalami rusak parah akibat tanah bergerak. 4 dari 9 rumah mengalami rusak parah di mana lantai dan tembok retak. Sebagian dapur rumah bahkan ambruk. Tanah bergerak juga membelah akses jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Warga berharap Pemkab Lebak merelokasi tempat tinggal baru ke kawasan yang lebih aman. Peristiwa tanah bergerak terjadi pasca diguyur hujan deras. Warga khususnya pengunjung di Gunung Agung, Bali dikejutkan dengan viralnya air terjun yang banyak di lokasi. Video air terjun yang bermunculan banyak saat hujan pun viral di media sosial. Air terjun yang tiba-tiba muncul di Gunung Agung, Bali membuat video warga viral di media sosial.
Tampak dari kejauhan terjadi banyak aliran di kawasan Gunung Agung. Viral pula sebuah video yang dibagikan seorang pendaki menampakkan air terjun buatan yang banyak tercipta saat hujan deras di Gunung Agung. Video ini mendapatkan banyak tanggapan di media sosial. Juga menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi warga yang bermukiman di sekitar wilayah Gunung Agung. Dari hujan lebat ini juga mungkin kita telah melihat seperti ada air terjun, aliran air di lembah-lembah Gunung Agung. Ini memang bukan fenomena baru ya, hampir terjadi setiap tahun. Cuma saat ini sangat terlihat karena apa? Karena sekarang di lereng-lereng lembah Gunung Agung itu atau aliran sungainya itu memang pasir batu yang ada dulu terendap di sana sudah tersapu bersih pada saat terjadi erupsi kemarin, terjadi hujan lebat. Sehingga pasir batu itu sudah hilang, hanya terlihat batu-batu putih atau seperti warna perak. Nah itu terlihat menjadi seperti air terjun yang sudah memang itu terjadi setiap musim hujan. Terkait kondisi ini, BPBD mengimbau agar para pendaki waspada dan dianjurkan tidak mendaki saat cuaca buruk. Bagi masyarakat yang bermukim di kawasan bantahan sungai yang berhulu di Gunung Agung diimbau waspada. Jika terjadi kenaikan debit air, agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pihaknya juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tak terpengaruh isu dan informasi yang tidak benar. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Dua nelayan rajungan asal Ketapang, Kalimantan Barat yang dilaporkan hilang ditemukan terombang-ambing di tengah lautan perairan utara Kedawangan. Keduanya bertahan hidup menggunakan pelampung yang biasa digunakan untuk mengikat jala. Usdianda, 23 tahun, dan Suryansyah, 39 tahun, diselamatkan tim SAR gabungan di sekitaran perairan utara Kedawangan, Kabupaten Ketapang. Dua nelayan rajungan ini terombang-ambing di lautan setelah dinyatakan hilang sejak Selasa malam. Keduanya mengapung dengan berpegangan kepada pelampung yang bisa digunakan untuk mengikat jala. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sebelumnya, 3 nelayan rajungan asal Kabupaten Ketapang belum kembali dari mencari ikan sejak Selasa kemarin. Ketiganya berangkat sejak dini hari menggunakan perahu motor lepeh. Dan hingga kini satu nelayan bernama Marham, usia 24 tahun, masih dicari tim SAR gabungan. Pemirsa, penertiban aset PT KAI di Madiun, Jawa Timur berlangsung tegang. Penghuni rumah bersitegang dengan petugas gabungan dan personil PT KAI yang berusaha mengosongkan isi rumah. Ingat, jangan melawan hukum, ya. Kita sudah menyampaikan peraturan-peraturan dengan sesi hukum. Ketegangan terjadi saat PT KAI melakukan penertiban aset sebuah rumah di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam suasana mediasi, tiba-tiba terjadi pemukulan terhadap petugas PT KAI yang diduga dilakukan oleh salah satu warga dan membuat suasana menjadi ricuh. Kita mengajak penyelesaian di pengadilan, tapi pihak KAI tidak mau. Beruntung, situasi dapat dikendalikan hingga mediasi dapat dilanjutkan. Anda tahu ya, ini yang bicara selaku ketua paguyuban tidak punya hak untuk berada di sini. Pihak penghuni rumah menilai pengosongan yang dilakukan pihak PT KAI terlalu mendadak, lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Keluar! Sarana keluar! Tolong keluar, Mas! Sementara itu, pihak PT KAI Daop 7 Madiun menjelaskan aset yang ditempati digunakan secara ilegal oleh penghuni tanpa adanya perikatan perjanjian kerjasama dengan PT KAI. Nah, hasil kesepakatan tadi, Bu Lili dengan sukarela mau menyerahkan objek ini, diberi waktu 5 hari. Per hari ini sampai dengan tanggal 15 Desember ke depan, ya, 2024. Saudari yang menempati rumah ini kebetulan sejak tahun 2017 sudah tidak terikat kontrak dengan PT KAI.
Kemudian kami sudah melakukan berbagai macam negosiasi. Secara persuasif kami sudah mendatangi keluarga yang bersangkutan. Kemudian bahkan yang bersangkutan pernah mengadukan ke Komnas HAM. Dan kemudian dari Komnas HAM dicapai kesepakatan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan karena memang sudah terbukti hak kepemilikan ini ada pada PT Kereta Api. Meskipun sempat ada insiden, hasil mediasi antara penghuni dan PT KAI pun menyepakati penundaan eksekusi. PT KAI pun memberikan waktu 5 hari untuk melakukan pengosongan rumah aset PT KAI. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi. Kasus lainnya pemirsa, Iwas alias Agus tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram menjalani rekonstruksi atau reka adegan. Sebanyak 49 adegan diperagakan Agus di 3 lokasi yakni di Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Menggunakan penutup wajah, IWAS alias Agus Buntu, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, dihadirkan saat berlangsungnya proses rekonstruksi atau reka ulang adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Rekonstruksi kemudian berlanjut di Homestay hingga Islamic Center. Polisi menyebut ada sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka. Sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan. Kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi setidaknya tadi untuk yang di homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di fleksibel ya, jalannya fleksibel ya. Sampai di bagian membayar ke pihak homestay. Di situ yang kami garis bawahi sih sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka. Dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangka lah yang memberikan perintah untuk membayar. Jelas ini adalah merupakan suatu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi, yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Sementara itu, Kompolnas RI juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara pengelola penginapan buka suara terkait dengan Agus disfabel, Agus kerap datang bersama dengan perempuan yang berbeda. Pemilik homestay lokasi Agus difabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Namun pemilik penginapan membantah tudingan bekerja sama dengan Agus, karena penginapan miliknya diperuntukkan sebagai penginapan keluarga. Saya sudah speak up juga, pada dasarnya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya hampir setiap hari gitu. Itu memang sering Agus ini, ya. Tapi bukan langganan, bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak tempat, bukan di sini aja. Oh, gitu. Cuman pas
pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau Berbeda, Pak. cewek yang berbeda-beda? Pemilik penginapan mengatakan izin menginap untuk Agus diberikan karena Agus memenuhi syarat menginap, yaitu telah dewasa dan memiliki KTP. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Polisi melakukan olah TKP kasus Iwayan Agus Suwartama atau Agus tersangka pelecehan terhadap mahasiswi di Mataram di wilayah Taman Udayana. Kasus pelecehan tersebut mengundang pro dan kontra dari warga di sekitar lokasi Agus melancarkan aksinya tersebut. Gimana pertemuannya? Kesannya seperti apa? Kita lagi olahraga aja disamperin. Nah, terus? Itu aja sih, diajak ngobrol tapi berhubung kita memang nggak kenal ya kita abaikan aja. Oh gitu, Kayak orang pura-pura kenal gitu udah dia nyamperin. Sempat minta bantuan apa gitu? Enggak. Cuman dia bilang, kayak nyebut nama orang, Mbak ini ya gitu. Itu aja sih, pikir kita abaikan aja. Penasaran karena apa ya, orang yang sempurna aja fisiknya itu kan nggak sampai dia dapet cewek walaupun satu nih jarang kan. Nih warna maaf ini dia udah nggak sempurna menukan, gampangnya gitu loh ngerayu cewek gitu Pak. RTH ini sangat penting nih, banyak sekali fungsinya dari segi ekonomi, ekologi sama sosial budaya. Selain dampak negatif dari kejadian ini kan ada dampak positifnya gitu, fungsi dari. Ke kasus lainnya pemirsa, sakit hati cintanya ditolak korban menjadi motif penculikan seorang ibu rumah tangga di Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Motif tersebut terbongkar setelah Satreskrim Polrestabes Bandung dibantu Krimum Polda Jawa Barat berhasil meringkus 4 pelaku. Empat orang pelaku penculikan ibu rumah tangga di Jalan Sukanagara Asri, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dihadirkan dalam konferensi pers Mapolrestabes Bandung. Keempat pelaku itu diantaranya Doni Agusta, Tatang Haryanto, dan Aris Supriyatna. Dalam penculikan tersebut merupakan mantan suami siri korban, yakni Doni Agusta, mengajak ketiga tersangka lainnya dengan memberikan imbalan Rp100.000. Sementara motif pelaku melakukan penculikan tersebut karena sakit hati lantaran cintanya ditolak dan korban memutuskan hubungan mereka yang sudah terjalin sejak 2014. Di mana antara korban dan pelaku ini pernah terjalin ada hubungan dekat. Prosesnya dimulai dari 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan si suami. Kenal dengan atas inisial B sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungan ini. Pada perjalanannya, si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan, sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Itu rekan-rekan untuk motif sakit hati dan cemburu. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya pada Minggu 8 Desember lalu. Korban yang kala itu akan memasuki rumahnya tidak berani melawan saat dipaksa naik ke mobil pelaku. Karena ditodong senjata api, kejadian ini terekam CCTV rumah tetangga korban. Saat penculikan, para pelaku membawa korban berputar-putar kota Bandung selama 8 jam. Hingga akhirnya pelaku menurunkan korban di wilayah Pasir Impun, kemudian menyuruh tukang ojek untuk mengantarkan korban pulang. Para pelaku berhasil ditangkap kepolisian pada Selasa 10 Desember lalu. Mereka ditangkap di kediamannya masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Laboratorium Forensik Polri menggelar olah tempat kejadian perkara ledakan yang menyebabkan 7 orang terluka di sebuah panti pijat dan spa Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti diamankan petugas guna menyelidiki penyebab dari ledakan tersebut. Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di gedung spa di kawasan Bulungan, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menerjunkan tim dari Puslap 4 untuk menggelar olah tempat kejadian perkara yang difokuskan di lantai 1 yang menjadi titik pusat ledakan. Tim Puslap 4 membawa 2 tabung gas berukuran 50 kg, selang regulator, tabung alat pemadam api ringan, dan rangkaian pipa penyambung dari tabung gas ke pemanas air.
Barang bukti ini akan diperiksa ke laboratorium forensik untuk memastikan penyebab ledakan yang mengakibatkan 7 orang terluka. Barang-barang yang diamankan dari TKP oleh puslapor yaitu adalah 2 buah tabung, 1 tabung yang mengalami kebocoran dan 1 tabung yang utuh, kemudian selang regulator, apar yang digunakan pada saat itu untuk memadamkan api, kemudian rangkaian pipa penyambung dari dari tabung tersebut ke pemanas air. Demikian. Untuk hasilnya sendiri kapan, Bu? Untuk hasil kita tunggu koordinasi kami dengan puslapor. Sebelumnya ledakan terjadi di Gedung Graha Kutilang membuat pengunjung beserta karyawan panik dan lari berhamburan untuk menyelamatkan diri keluar dari Gedung Graha Kutilang, Kebayoran, Jakarta Selatan. Di mana 7 diantaranya terluka dan beberapa fasilitas gedung pun rusak. Sementara Polsek Metro Kebayoran Baru juga telah memeriksa 3 orang saksi terkait penyelidikan peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Direktorat Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggerebek pabrik narkoba yang bertempat di sebuah pemukiman elit di Kota Bandung, Jawa Barat. Polisi mengamankan 3 tersangka, alat isap sabu dan bahan pembuatan narkoba jenis ekstasi cair. Dari keterangan 3 orang terduga pelaku, mereka baru menempati dan memproduksi narkoba di rumah tersebut selama hampir 1 bulan. Mereka meracik dan membuat ekstasi cair untuk disebarkan menjelang perayaan Tahun Baru. Salah seorang terduga pelaku mengaku mendapatkan perintah dari seseorang untuk meracik dan mengemas narkoba dengan bahan yang sudah disediakan dan dijanjikan upah sebesar 10 juta rupiah per orang per bulannya. Ekstasi cair yang ditemukan di rumah berlantai 2 tersebut dikemas sedemikian unik, menyerupai minuman kemasan untuk anak-anak dan bertuliskan Fly Title the End. Diperkirakan nilai narkoba yang berhasil diamankan mencapai setengah triliun rupiah. Pemirsa, pengacara Rasman Arif Nasution akan menggelar sidang perdana dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Sidang digelar di Pengadilan Jakarta Utara dengan agenda adu argumen antara keduanya. Polemik hukum antara 2 pengacara ternama yakni Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea semakin memanas. Rasman yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Hotman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sempat melontarkan tantangan terbuka untuk bertarung langsung di persidangan. Kasus ini bermula ketika Iklim Hakim, mantan asisten pribadi Hotman Paris, mengaku dilecehkan oleh Hotman dan melibatkan Rasman sebagai kuasa hukumnya. Pemirsa, hari ini sidang perdana kasus seteru 2 pengacara kondang Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution terkait dengan kasus pencemaran nama baik digelar di PN Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui informasinya, saat ini kita bergabung dengan rekan kami Henry Aprila di sana. Selamat siang Henry, apakah sidang sudah dimulai dan bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Tentu jika kita berbicara terkait dengan persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ini terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dari 2 pengacara ternama, yakni Hotman Paris dan juga Rasman Arif Nasution. Memang untuk pelaksanaan sidang sendiri ini tepatnya sudah dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Juga dapat kami sampaikan memang untuk sidang sendiri ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta, tepatnya untuk pelaksanaannya di ruang sidang utama. Untuk sidang perdana ini sendiri memang rencananya memang akan dihadiri oleh 2 pengacara tersebut. Kemudian memang untuk saat ini memang hanya dihadiri oleh Rasman Arif Nasution selaku dari tersangka pada kasus ini. Kemudian untuk
sidang hari ini memang dipimpin oleh Hakim Ketua yakni Sofia Marlinati Tambunan yang juga memimpin jalannya sidang pada hari ini. Kemudian juga dapat kami sampaikan Nata dan juga pemirsa, untuk sidang yang dilaksanakan hari ini memang ini terlaksana secara tertutup oleh awak media. Jadi untuk sidang pelaksanaan hari ini tidak dapat dilakukan dokumentasi, begitu juga dengan perekaman suara, karena mengingat ini merupakan sidang perdana yang nantinya kita akan menantikan bersama-sama apakah nantinya akan ada sidang lanjutan pada kasus dugaan pencemaran nama baik ini sendiri. Memang untuk sidang sendiri ini nantinya kita akan menyimak bersama-sama bagaimana hasil akhir dari sidang perdana pada hari ini, dan nantinya kita akan mencoba apakah Rasman Arif Nasution selaku tersangka pada kasus ini dapat memberikan statement ataupun memberikan tanggapan terkait dengan hasil yang dilaksanakan pada sidang hari ini yang dilaksanakan secara tertutup. Kemudian jika kita mengulas kembali Nata dan juga pemirsa, memang untuk kasus ini diawali atau diawali maksud kami memang diawali oleh mantan asisten daripada Hotman Paris yang mengaku telah dilakukan pelecehan. Kemudian keterkaitan Rasman ini merupakan kuasa hukum dari kasus tersebut. Kemudian Hotman Paris menyanggal dengan adanya ucapan atau tanggapan terkait dengan pelecehan tersebut. Kemudian dari persidangan ini tentunya akan menentukan apakah memang dari kasus ini apakah ada hasil ataukah pencerahan dari dugaan keduanya yang tentunya melibatkan bahwa Rasman Arif Nasution juga memang sudah dinyatakan sebagai tersangka, yang memang sebelumnya Rasman telah memenuhi panggilannya ke Barreskrim Polri, kemudian juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kita akan menantikan bersama-sama Nata apakah hasil daripada sidang ini pada siang hari ini. Kemudian sementara Nata kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda langsung dari PN Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, KPK menggeledah kantor Wali Kota Pekanbaru Riau untuk mencari barang bukti operasi tangkap tangan mantan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Himawa. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK membawa 2 koper berisi dokumen. KPK juga mendatangi rumah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso. Di kediaman Yuliarso yang berada di Kelurahan Labuh Baru, KPK mencari bukti transfer uang 150 juta. Uang tersebut dikirim atas permintaan tersangka Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, yang ditujukan ke rekening orang lain melalui Yuliarso. Saya untuk bersama-sama ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Jadi tadi sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terkait dengan kasus yang diduga terjadi kepada para tersangka. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan tata niaga Komoditas Timah dengan 3 terdakwa yang merupakan mantan Kadis ESDM Kepulauan Bangka Belitung. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, terdakwa Suranto Wibowo dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Amir Syahbada divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, serta membayar uang pengganti 325 juta rupiah. Sementara Rusbani, PLT Kadis SDM periode Maret hingga Desember 2019, divonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Apa yang menjadi catatan kami? Pertama, perbuatan kerjasama bisnis antara PT Timah dengan mitra itu tidak ada langsung terkaitkan dengan kepala dinas ataupun terkait dengan klien kita Amir Syahbada dan 2 terdakwa. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah. Infrastruktur strategis ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dan meningkatkan konektivitas dan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi di Semarang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan diresmikannya flyover Madukoro, pemerintah kembali menunjukkan komitmennya untuk menyediakan infrastruktur berkualitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hal tersebut penting mengingat sumber pembiayaan pembangunan berasal dari uang rakyat. Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan. Ya. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga turut memberikan apresiasi. Presiden Prabowo menghadiri pembukaan apel Kasatwil tahun 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian Lemdikdat Polri Kota Semarang, Jawa Tengah. Didampingi sejumlah menteri, Prabowo disambut penghormatan pasukan Akpol pada apel Kasatwil yang digelar selama 2 hari dari 11 hingga 12 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Akpol Semarang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo juga menerima penghormatan dari pasukan apel Akademi Kepolisian, didampingi oleh sejumlah menteri. Di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Prabowo menaiki mobil maung Brimob masuk ke lingkungan Akademi Kepolisian dan disambut antusias anggota Polri dan masyarakat setempat. Mengusung tema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri, apel Kasatwil 2024 ini dihadiri oleh sebanyak 571 peserta, mulai dari PJU Polri, Kapolda, hingga Kapolres dari seluruh Indonesia. Dalam agenda itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan arahan dan harapannya ke depan terhadap Korps Bayangkara. Ya, kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan sejumlah pencapaian Polri, serta menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dan mendukung penuh misi Astacita guna mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Korps Bayangkara menegaskan kesiapannya menghadapi berbagai tantangan agenda nasional, baik tantangan dinamika geopolitik dan teknologi digital. Polri pun akan terus memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan suatu kehormatan besar jika Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo bergabung ke partainya. Namun keputusan bergabung atau tidak di Gerindra mutlak ada di tangan Jokowi. Saat ditemui sesuai pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Yogyakarta, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ikut bicara soal peluang Presiden RI ke-7 Joko Widodo bergabung partainya. Menurut politisi Gerindra yang juga Ketua MPR RI ini mengatakan partainya akan menggelar karpet merah jika Jokowi bersedia bergabung. Merupakan kehormatan besar jika Jokowi bergabung karena memiliki jiwa ketokohan yang besar. Bagi kami untuk orang sekaliber Pak Jokowi yang mantan presiden 10 tahun periode yang memiliki ketokohan dan power yang begitu besar, tentu saja jika beliau bersedia bergabung bagi kami adalah kehormatan yang amat. Sebelumnya Muzani dan Jokowi melakukan pertemuan di kediaman Jokowi di Solo. Dalam pertemuan itu Muzani mengatakan banyak hal yang dibahas termasuk politik, ekonomi, serta persiapan Kongres Gerindra pada Februari 2025 mendatang. Muzani juga telah menyampaikan undangan resmi ke Jokowi guna menghadiri kongres tersebut. Dalam pertemuan itu Jokowi juga menyampaikan masukan penting untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia juga buka suara soal kabar bergabungnya Jokowi ke Golkar usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tidak lagi bagian PDIP.
Saat disinggung soal Jokowi bakal mendapat jabatan khusus di Golkar, Bahlil enggan menanggapinya dan mempertanyakan dari mana informasi Jokowi bergabung ke Golkar. Jokowi dapat jabatan khusus nanti itu gimana tawarannya, Pak? Dapat informasi dari mana? Enggak katanya. Jangan pakai katanya terus nanya saya, mohon maaf ya. Oke ya. Partai lain diundang juga. Oh diundang dong, diundang. Meski demikian, Menteri SDM ini juga menyatakan partainya akan mengundang Presiden dan Wapres RI, seluruh ketum parpol dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar ini digelar di Sentul International Convention Center pada hari ini Kamis 12 Desember 2024. Pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil Pilkada Pemilihan Umum PHPU di Mahkamah Konstitusi resmi ditutup. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono batal melaporkan gugatan. Tepat pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil Pilkada Pemilihan Umum atau PHPU Pilkada Jakarta di Mahkamah Konstitusi resmi ditutup. Namun, hingga detik-detik terakhir pendaftaran PHPU kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono atau Ridho maupun kuasa hukumnya tidak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilu Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga dipastikan berdasarkan laman resmi MK yang tidak memuat nama pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1. Sementara itu pengajuan permohonan sengketa Pilkada 2024 di sejumlah daerah masih berlangsung. MK telah menetapkan batas waktu pengajuan permohonan hingga 18 Desember 2024. Hingga kini jumlah gugatan pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi mencapai 276. Rinciannya adalah gugatan pemilihan gubernur ada 15 perkara, untuk wali kota ada 47, sementara untuk bupati ada 214 perkara. Menariknya dari 15 perkara, calon-calon dari PDI Perjuangan di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kompak laporkan hasil pilkada ke MK. Sementara dari Maluku Utara, ketiga paslon yang kalah juga melaporkan KPU Maluku Utara ke MK. Masyarakat juga bisa memantau penanganan perkara pilkada serentak di situs mkri.id. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam gabungan Serikat Buruh Migas Indramayu digelar di depan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berakhir ricuh. Massa aksi menuntut pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Sampai kawan-kawan, instruksi ada di mobil komando. Instruksi ada di mobil komando, kawan-kawan. Kawan-kawan di depan adalah kawan-kawan kepolisian. Selamat kita, kawan-kawan. Masa aksi terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Lantaran masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui perwakilan Dinas Tenaga Kerja Indramayu, Jawa Barat. Bahkan sejumlah massa memaksa memanjat pagar dan memasang spanduk bertuliskan tuntutan dari massa para aksi. Dalam aksinya, massa buruh migas ini menuntut sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu segera dilakukan. Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Alasan tuntutan para buruh ini karena naiknya 6,5% UMK dianggap tidak sesuai dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai. Kita menuntut agar segera dilakukannya sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu, di mana sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja belum ada kabar terkait kapan sidang itu akan dilakukan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, masa aksi dari buruh migas ini berjanji akan kembali aksi demo serupa yang lebih besar lagi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Di Kota Salatiga, Jawa Tengah, ratusan buruh pabrik sepatu berunjuk rasa menuntut kenaikan upah. Mereka mendesak upah minimum kota Kabupaten tahun 2025 dinaikkan sebesar 10% dari sebelumnya hanya 6,5%.
Ratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor DPRD Salatiga, Jawa Tengah. Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini mendesak kenaikan upah minimum kota Salatiga sebesar 10%. Mereka menilai kebijakan kenaikan 6,5% belum bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sebenarnya sudah UMK minimal ya. Iya, namun kesenjangan antara kota Salatiga dengan kabupaten yang kita tuntut untuk saat ini yaitu bisa mencapai 10% yang akan kita minta saat ini. Sementara Wali Kota Salatiga Yasif Kasani menegaskan jika kenaikan UMR Kota Salatiga telah ditetapkan di angka 6,5% seperti kenaikan nasional. Untuk mereka kita sama dengan nasional 6,5 akhirnya bisa sama dengan nasional 6,5 dan upah minimum ini menjadi pedoman bagi pengusaha untuk memberikan kenaikan pada tahun berikutnya. Unjuk rasa diawali dengan long march dari sejumlah pabrik yang berada di Salatiga. Mereka datang membawa spanduk-spanduk dengan kata-kata menarik untuk menyampaikan aspirasi para buruh. Para buruh ini mengancam akan kembali menggelar aksi dengan sejumlah massa yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2025. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota atau UMK akan ditetapkan sebelum tanggal 25 Desember. Besaran upah minimum provinsi untuk tahun 2025 telah resmi ditetapkan naik 6,5%. Pemprov Jakarta resmi menetapkan kenaikan sebesar Rp329.380. Kini UMP Jakarta mencapai Rp5.396.760. Kenaikan upah akan ditetapkan sebelum 25 Desember 2024. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja garis miring buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Kenaikan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada 29 November 2024. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Selain Jakarta, sejumlah daerah juga menaikkan upah minimum mereka. Namun upah minimum Kota Jakarta masih tertinggi dibanding daerah lain. Sementara Jawa Tengah menjadi daerah dengan upah minimum terendah, yaitu dengan Rp2.169.349. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok sudah mengalami kenaikan. Di Pasar Senen, Jakarta, hari ini harga minyak goreng kemasan premium rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp2 hingga Rp3.000. Sementara harga minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita yang semula memiliki harga eceran tertinggi Rp14.000, kini sudah melonjak di kisaran Rp17.000. Harga telur ayam menembus Rp30.000 per kilogram. Selain minyak goreng dan juga telur, kenaikan juga menyasar pada bumbu dapur seperti bawang dan cabai. Bawang merah dan juga putih mencapai Rp45.000, sementara cabai merah mencapai Rp50.000. Adapun tomat melonjak hingga Rp22.000 per kilogram. Kenaikan harga dikeluhkan pedagang maupun pembeli, dan juga pembeli terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan tetap terpenuhi. Sementara pedagang mengalami penurunan omset.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba makan bergizi gratis di sekolah di Bogor, Jawa Barat. Uji coba penerapan program makan bergizi gratis juga dimulai dilaksanakan di sejumlah daerah. Ditemani sejumlah kepala desa Kabupaten Bogor, Wapres Gibran memantau program makan bergizi gratis di Muhammadiyah Boarding School. Menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, lauk daging, sayur, hingga susu senilai Rp11.000 per porsi. Gibran mengatakan program makan bergizi gratis akan terus dikawal untuk menjamin kebutuhan gizi para siswa. Ada ayam, tahu, telur, sayur, pisang. Ya. Ada susu juga. Ada susu juga ya. Itu per paketnya 10.000 itu Mas atau 10.000 apa gimana Mas? Berapa tadi? 11. Oh, 11.000 ya. Antusias siswa-siswi gimana Mas? Ya, hari ini luar biasa sekali. Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini, dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren, dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin ya Pak ya, 3 kali sehari ya, mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan lah untuk pondok-pondok. Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi, dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitori, ya mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus, dan terutama tadi edukasi kebencanaannya. Sementara itu, Bakamla RI menggelar kegiatan makanan bergizi gratis di SD Negeri 04 Kota Bengkulu. Kegiatan ini diikuti oleh 238 murid dan puluhan guru. Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Ivan Syah pun ikut larut dalam kegiatan ini karena merupakan alumni sekolah ini. Kepala Bakamla bersama para murid dan guru ikut makan bersama. Uji coba program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar ke kalangan siswa, namun juga ibu hamil dan balita. Program makanan bergizi gratis yang digelar oleh pemerintah Kota Depok akan menjangkau lebih dari 2.000 balita serta 300 ibu hamil di 38 puskesmas Kota Depok. Pemberian makanan tambahan ini akan memakai bahan pangan lokal yang kaya gizi dengan memanfaatkan pengadaan dari toko daring. 2 protein hewani ya pada setiap pemberian makanannya, baik itu dalam bentuk kudapan maupun dalam bentuk makanan lengkap. Demikian juga pada ibu hamil juga kita berikan 2 sumber protein hewani. Berdasarkan data yang ada, kami pilih mana yang harus dapat di tahun 2024 ini, dan juga kita bekerja sama dengan kader kesehatan dalam melakukan pendistribusian makanan tersebut. Program makan bergizi gratis diharapkan mampu memberdayakan ekonomi dari pedesaan, kecamatan, hingga naik ke tingkat nasional. Presiden Prabowo Subianto mengklaim makan bergizi gratis bisa membuat peredaran uang mencapai triliunan rupiah di daerah. Di tingkat desa diperkirakan uang beredar sebesar 8 miliar rupiah per tahun karena program makan bergizi gratis. Hal yang strategis. Dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Informasi seputar olahraga pemirsa, Indonesia bersiap menghadapi Laos pada laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo. Kebugaran kedua tim terbilang tidak cukup maksimal, namun baik Indonesia maupun Laos siap memberikan yang terbaik. Indonesia bersiap menghadapi Laos pada laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Di atas kertas, skuad Garuda unggul dari segala aspek. Namun faktor kelelahan bisa saja menjadi pembeda, mengingat timnas Indonesia baru saja bertanding pada tanggal 9 Desember dan pulang ke tanah air pada 10 Desember. Pelatih timnas Shin Taeyong pun akan berusaha maksimal agar bisa turun dengan skuad terbaiknya. 네, 우리 팀의 여유가
그렇게 많지 않기 때문에 뭐 롯데전 할 수 있는 부분은 아니고 한 경기 한 경기 최선을 다하는 플레이를 하기 때문에 뭐 롯데전은 그게 없다고 보시면 되겠습니다. Jadi saya sendiri merasa lelah, tetapi semangat dan main di home membuat kita menjadi terpicu lagi karena kita harus menampilkan yang 100% yang terbaik meskipun kita pemain muda dan apapun mindset dan mental kita harus baik dan pemain muda juga recovery lebih cepat daripada orang-orang yang biasanya. Sementara itu Laos butuh keajaiban melawan Indonesia mengingat kekuatan kedua tim yang cukup timpang. Tidak kalah telak saja melawan skuad Garuda merupakan pencapaian terbaik bagi Laos. Meski begitu Laos juga datang dengan kondisi yang mirip dengan Indonesia. Skuad besutan Ha Hyok Jun belum sepenuhnya fit. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan timnya akan mencoba semaksimal mungkin untuk memberi perlawanan kepada timnas Indonesia. 베트남 끝나고 그 다음날 새벽 6시에 일어나서 12시간 비행기 2번 다 해서 12시간, 13시간을 타고 왔기 때문에 어제 저녁에 그러니까 어제 아침 6시에 출발해서 저녁 9시에 호텔에 도착했어요. 15시간을 타고 왔기 때문에 아마 회복은 완벽하게는 되지 않았지만 그래도 그거는 변명일 뿐이고 우리는 내일 최선을 다해야 된다고 생각합니다. สบายดีเนาะเพราะว่าด้านอื่นมากกว่านี่การเตรียมความพร้อมมาดีพอสมควรครับดีแล้วทีมโลแต่ว่าพอเขาหูกันอยู่เนาะอินโดเป็นทีมหนึ่งที่แข็งเนาะในอาเซียนเนาะแต่ของเขาก็จะติดตามแท็กติกที่โค้ชว่าจะสู้เต็มที่เพื่อเก็บแต้มกลับบ้าน Memang secara kekuatan Indonesia diunggulkan, tapi skuad Garuda wajib waspada karena Laos berani bermain terbuka meski ada perbedaan kualitas pemain. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, Camat Haenda, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo, timnas Indonesia diprediksi akan tampil percaya diri. Pasalnya skuad Garuda punya rekor impresif menghadapi Laos di ajang Asian Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember. Timnas Indonesia punya modal menghadapi Laos usai menang tipis dari Myanmar pada laga sebelumnya dengan skor 1-0. Di sisi lain, Laos harus menghadapi laga sulit setelah kalah 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor impresif melawan Laos di beberapa pertemuan sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah 6 kali bertemu Laos di ajang Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Pada tahun 2004, skuad Garuda menang besar dengan skor 6-0 atas Laos. Masih di ajang yang sama, tahun 2007, timnas Indonesia membantai Laos dengan skor 3-1. Lalu pada tahun 2010, timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Laos. Sementara pada tahun 2012, untuk pertama kalinya skuad Garuda bermain imbang dengan Laos dengan skor 2-2. Pada Piala AFF tahun 2014, Indonesia menang telak dengan skor 5-1. Sedangkan pada Piala AFF tahun 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021, timnas Indonesia lagi-lagi membungkam Laos dengan skor 5-1. Di Stadion Manahan, skuad Shin Taeyong diprediksi tampil percaya diri menghadapi Laos. Dengan modal kemenangan melawan Myanmar, laga pada hari Kamis menjadi kesempatan emas bagi timnas untuk meraih poin di fase grup ASEAN Cup 2024. Pemirsa, menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo pada hari ini, timnas Indonesia bakal tampil percaya diri. Skuad Garuda punya rekor yang bagus saat menghadapi Laos di ajang Asian Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan pada hari ini. Pelatih ST kemungkinan bakal menurunkan skuad terbaiknya untuk melawan Laos. Nama-nama pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk diprediksikan bakal menjadi starter. Peluang timnas menang dari Laos tentu bukanlah laga yang sulit.
Apalagi timnas sukses meraih poin penuh usai menang tipis dari Myanmar di laga sebelumnya dengan skor 1-0. Sementara Laos telan kekalahan 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor terbaiknya saat pertandingan sebelumnya di Piala AFF. Sejak pertemuan timnas di edisi pertama Piala AFF 1996, Indonesia meraih kemenangan telak 5-1. Dari total 7 pertemuan, timnas Indonesia mengantongi 6 kemenangan. Sementara Laos hanya menahan imbang di tahun 2012 dengan skor 2-2. Timnas Indonesia di 4 pertandingan bahkan meraih kemenangan telak di tahun 2004, 2010, 2014, dan 2021. Duel Indonesia versus Laos akan berlaga di Stadion Manahan pada hari ini. Skuad Sintayong diprediksikan bakal tampil percaya diri bersama pemainnya yang mayoritas diisi pemain muda. Laga hari ini nanti menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih poin di fase grup B ASEAN Cup 2024. Tim Liputan melaporkan. Skuad Garuda siap melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Laos dalam pertandingan kedua grup B ajang Piala AFF 2024 malam ini. Dan seperti apa persiapan timnas hari ini sudah ada rekan kami Camar Haenda melaporkan langsung dari Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Selamat siang Camar, seperti apa persiapan jelang pertandingan nanti malam? Silakan. Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk saat ini dapat kami sampaikan situasi dan kondisi di Stadion Manahan Solo di Surakarta, Jawa Tengah ini terpantau diguyur hujan sejak 1 jam yang lalu. Namun kalau kita bisa melihat kepada bagaimana persiapan yang dilakukan pada pagi hari tadi, ini sudah cukup luar biasa, di mana terdapat 890 personil gabungan untuk divisi keamanan yang memang sudah dipersiapkan untuk menjalankan ataupun juga bisa mengamankan situasi dan kondisi pada malam hari nanti. Dan 890 personel tersebut akan tersebar di 4 titik, yakni di pintu utara, barat, kemudian selatan dan juga timur. Dan tepat di titik saya melaporkan saat ini adalah di pintu timur yang menjadi salah satu titik ataupun pintu masuk utama registrasi bagi calon penonton ataupun juga pendukung timnas Garuda Indonesia pada malam hari nanti. Dan untuk mekanisme dari masuknya sendiri ini ada 3 sampai dengan 4 lapisan pengamanan, di mana Nata seperti kita ketahui bahwasanya registrasi Garuda ID ini menjadi hal mutlak untuk bisa membeli tiket, untuk bisa menghalangi dan juga mengurangi adanya fenomena calo tiket, di mana setelah melakukan registrasi nantinya akan ada pencocokan ataupun juga scan face recognition atau pemindaian wajah apakah sesuai atau tidak. Setelah itu nanti akan diperiksa body checking dan juga barang bawaan untuk bisa mengamankan barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam seperti benda tajam. Kemudian juga setelah itu akan ada pemeriksaan lanjutan terakhir, yakni scan barcode dari tiket yang sudah dibeli. Artinya memang adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh panitia untuk bisa mengurangi calo tiket. Dari 20.000 kursi yang disediakan, 13.500 diantaranya adalah tiket umum yang sudah sold out ataupun juga habis. Jadi bisa dibayangkan pada malam hari nanti akan seramai apa dan juga antusias masyarakat untuk bisa mendukung timnas Indonesia. Terlebih lagi kemarin Sintayong juga sempat memberikan statement pada malam hari di konferensi persnya bersama dengan media, bahwasanya akan ada sejumlah perubahan line up ataupun juga formasi. Apabila biasanya Sintayong ini menggunakan formasi 3-4-3, maka malam hari nanti kita akan lihat apakah menggunakan formasi yang sama ataupun tidak. Mengingat Indonesia dan juga Laos ini memiliki track record yang cukup baik untuk Indonesia, dikarenakan dari 7 kali pertemuan, 6 kali Indonesia menang dan hanya 1 kali seri. Artinya Indonesia tidak pernah dikalahkan oleh Laos. Kemudian kalau kita melihat dari ranking FIFA, Indonesia berada pada urutan ke-124, sementara Laos ada di urutan ke-186. Gap yang cukup jauh, dan meskipun begitu kalau Indonesia menang pada malam hari ini akan menyumbang sekitar 1,39 poin. Kalau dikalkulasikan, Indonesia akan tetap berada di urutan 124, artinya tidak terlalu signifikan. Namun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya kemenangan ini adalah hal mutlak untuk Indonesia bisa menorehkan prestasi dan juga menjadi macan Asia kembali. Nata. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Sedikitnya 2.000 lebih petugas akan disiagakan PT Kereta Api Indonesia selama momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dengan penebalan penjagaan difokuskan di lokasi rawan bencana. KAI juga telah melakukan perbaikan jalur pelintasan, sarana dan prasarana hingga menerjunkan kereta inspeksi untuk memastikan kesiapan jalur. Sejumlah persiapan dalam menghadapi libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 terus dilakukan PT Kereta Api Indonesia. Selain membuka penjualan tiket Nataru hingga penambahan jadwal perjalanan, kesiapan lainnya adalah penambahan personel serta perbaikan sarana dan prasarana. Sebanyak 2.100 petugas akan disiagakan selama momen libur Nataru, dengan penebalan pengamanan di lokasi-lokasi rawan bencana terkait cuaca ekstrim seperti tanah bergerak, longsor, hingga banjir. Perbaikan jalur perlintasan sarana dan prasarana yang dimulai sejak Oktober 2024 lalu hingga kini juga masih terus digeber, termasuk menerjunkan 2 kereta inspeksi. KAI pun memastikan siap melayani penumpang melakukan perjalanan keluar kota menggunakan kereta jarak jauh selama libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk yang Nataru ini kita menambah petugas sebesar 2.100 petugas itu, salah satunya untuk memastikan area-area yang krusial terkait dengan cuaca ekstrim ini sehingga ini dapat kita mitigasi lebih awal gitu. Jadi ini sudah kita lakukan untuk perbaikan prasarannya mulai dari Oktober kemarin. Selama momen Nataru, KAI memprediksi pergerakan pengguna kereta api mencapai 58%. Untuk itu, sebanyak 45 juta tempat duduk untuk berbagai jenis kereta api telah disiapkan, dengan kuota per hari sebanyak 3,5 juta tempat duduk. Anda masih bersama kami di Sino Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru, termasuk menyediakan 700.000 tiket tambahan. Sementara itu di Cilegon, Banten, pengelola jasa angkutan penyeberangan di Cilegon, Banten menyiapkan 67 kapal Ro-Ro. Begitu juga pihak terminal terpadu Merak menyiapkan 150 armada bus dan 30 bus cadangan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang. Jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta telah mempersiapkan tiket tambahan sebanyak 700.000 tiket. Hingga saat ini 200.000 tiket sudah terjual untuk momen libur Nataru. Selain itu, Daob 1 Jakarta juga telah menyediakan 17 kereta tambahan. KAI Pusat telah menetapkan untuk masa angkutan Natal 2024 Tahun Baru 2025 mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Momen ini sudah pernah kita lakukan tiap tahunnya. Namun kesiapan-kesiapan memang harus kita lakukan, diantaranya adalah pemeriksaan, pengecekan kaitannya dengan sarana kemudian prasarana. Untuk memperlancar proses perjalanan para calon penumpang, PT KAI Indonesia telah menerapkan sistem verifikasi wajah sehingga penumpang tidak perlu menunjukkan identitas atau kartu kereta sebelum melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Dua pekan jelang Natal, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Banten menyiapkan 150 armada bus dan 30 bus cadangan untuk melayani para penumpang. Armada bus ini disiapkan untuk mengangkut para penumpang menuju sejumlah kota-kota besar di Pulau Jawa, termasuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Kepala Terminal Terpadu Merak, Alam Suryawijaya, memprediksi kenaikan pemudik di momen Nataru mencapai 6% dibandingkan hari biasa. Selain armada bus, fasilitas penunjang untuk kebutuhan di ruang tunggu Terminal Terpadu Merak juga telah disiapkan. Untuk kesiapan anggota, kita sudah menyiapkan sekitar 70 anggota. Untuk kendaraan bus yang ada di Terminal Terpadu Merak itu, kita sudah memaksimalkan untuk persiapan sekitar 150 kendaraan untuk standby pada saat angkutan Nataru.
Sementara Dirjen Perhubungan Laut juga telah memastikan kesiapan seluruh kapal penyeberangan yang akan melayani pengguna jasa di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru di lintasan Merak, Bakauheni. Termasuk pemeriksaan atau uji petik 47 kapal dari 67 kapal ro yang disiapkan. Selain itu pihaknya juga telah memastikan posisi sandar kapal di luar dermaga pelabuhan Merak telah aman. Sementara Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto akan melakukan rekayasa lalu lintas saat terjadi musibah banjir di musim penghujan di jalur Lingkar Selatan menuju Pelabuhan Pelindo. Ya nanti kita sesuaikan ya. Kalau nanti memang jalur JJS ini banjir, tentunya kita akan melakukan rekayasa lagi ya. Dan kendaraan akan kita masukkan sini termasuk yang kendaraan roda 2. Diimbau pengelola jasa angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak tetap waspada saat melakukan pelayaran menuju Pulau Sumatera, mengingat potensi cuaca buruk di perairan Selat Sunda sewaktu-waktu bisa terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami sudah terhubung dengan Brigadir Teslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Nata Arman di studio dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas secara real time langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Seperti yang Anda saksikan, ini merupakan kondisi arus lalu lintas terkini. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu saat ini dalam keadaan ramai lancar, persengketaan kendaraan terjadi di antrian trafik. Hal yang sama untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi maupun yang akan lurus mengarah ke arah Tebet dan sekitarnya. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Kemudian ya, ikuti larangan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Peningkatan volume kendaraan ini juga terjadi dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran, mengingat saat ini juga bertepatan dengan jam istirahat makan siang. Sehingga memang ada peningkatan volume kendaraan yang terjadi pada siang hari ini, terkhusus kendaraan dari arah Tebet yang akan mengarah ke Pasar Minggu maupun kendaraan dari Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran. Kemudian antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini yang akan mengarah ke Tebet. Kita ketahui juga di Tebet terdapat juga kuliner-kuliner yang disajikan di sana, sehingga memang akan terjadi peningkatan volume kendaraan ke arah Tebet di jam makan siang ini. Kami harapkan Anda untuk tetap waspada dengan jaga jarak aman kendaraan Anda, kemudian patuhilah batas kecepatan kendaraan Anda saat berada di pemukiman warga, khususnya di kawasan Tebet ini. Kemudian sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang normal di berbagai arahnya. Persendatan kendaraan terjadi hanya pada antrian traffic light. Dan pemirsa, mengingat cuaca ibu kota DKI Jakarta yang saat ini juga kurang menentu bagi pengendara roda 2, tentunya kami harapkan Anda selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda. Dan kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Kemudian bagi pengendara roda 4 tentunya wiper Anda berfungsi dengan baik. Kemudian hindarilah penggunaan ponsel dalam berkendara. Hal ini juga mengganggu konsentrasi yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Nata Arman kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sido siang hari ini dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nata Arman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.